Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan melakukan dan memaparkan hasil eksperimen kami pada materi yaitu koloid. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota dengan saya sendiri, Sahwatul Islam dari Program Studi Pendidikan Kimia kelas 1C. Hai, perkenalkan nama saya Septi Dewi Cahyani dari Pendidikan Kimia kelas 1C. Halo, saya Daya Tunubus dari Pendidikan Kimia kelas 1C. Halo, saya Terfidriyati dari Pendidikan Kimia kelas 1C. Sebelum ke praktikumnya, kita harus tahu dulu nih apa itu koloid. Koloid adalah jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Eits, ternyata koloid punya sifat-sifatnya loh. Apa aja ya? Yuk simak bareng-bareng. Yang pertama adalah efek Tyndall. Efek Tyndall adalah gejala penghamburan berkat sinar cahaya oleh partikel-partikel koloid. Hal ini disebabkan karena ukuran partikel koloid yang cukup besar. Selanjutnya yaitu adsorpsi. Adsorpsi yaitu peristiwa penyerapan oleh suatu molekul atau ion pada permukaan suatu zat. Yang ketiga, ada gerak Brown. Gerak Brown adalah gerakan terus-menerus yang terjadi pada partikel-partikel dengan lintasan yang lurus dan arah yang acak. Yang keempat, koagulasi. Koagulasi yaitu proses rusaknya sistem koloid yang ditandai dengan proses penggumpalan akibat terjadinya pembentukan partikel-partikel yang ukurannya lebih besar daripada ukuran koloid. Yang kelima, ada koloid pelindung. Koloid pelindung adalah bentuk campuran kasar yang ditambahkan ke dalam suatu sistem koloid agar stabil. Nah, sekarang udah tahu kan sifat-sifat koloid itu apa aja? Nah, yang bakal kelompok kami praktikumkan yaitu mengenai sifat-sifat koloid dan salah satu contoh jenis koloid. Yuk kita lihat video praktikumnya, simak sampai habis ya. Di sini saya ingin mempraktekkan salah satu contoh jenis koloid pada fase cair ke cair yang biasa disebut dengan emulasi dengan membuat es krim. Untuk bahan yang pertama ada susu, bahan yang kedua ada es batu, bahan yang ketiga ada garam kasar. Dan untuk alatnya, yang pertama ada wadah dan yang kedua ada kaleng. Yang pertama, pecahkan es batu dan masukkanlah ke wadah. Lalu, letakkan juga kaleng ke tengah-tengah wadah. Tambahkan es batu hingga sisi kaleng terpenuhi oleh es batu. Yang ketiga, taburkanlah garam kasar ke sisi-sisi es batu. Masukkan susu ke dalam kaleng. Bila sudah, tutuplah kaleng dan putar-putarlah kaleng. Tujuan pemutaran kaleng ini agar susu yang di dalam terbentuk sebuah buih-buih. Dan buih tersebut akan membentuk es krim yang halus. Setelah itu tunggulah sampai 30 menit sampai susu membeku. Jika sudah 30 menit, bukalah tutup kaleng dan lihat. Jika es krim sudah membeku, kalian bisa memindahkan ke gelas. Koloid ditemukan dalam es krim pada saat proses pemutaran kaleng yang bertujuan agar terbentuk buih. Es krim sebenarnya tidak lain adalah busa atau gas yang terdispersi dalam cairan. Sendok, 7 buah gelas plastik, senter, dan background hitam. Adapun bahan yang digunakan tepung kanji, garam, pasir, kopi, susu bubuk, sabun pencuci piring, dan kecap. Tak lupa juga air. Masukkan air ke dalam gelas plastik. Tambahkan 2 sendok susu bubuk ke dalam gelas plastik yang sudah berisi air. Kemudian, aduk hingga homogen. Kemudian larutan diberi cahaya menggunakan senter. Cahaya tidak dapat diteruskan di sisi lain gelas. Akan tetapi, cahaya dibiaskan ke segala arah oleh partikel.
Partikel yang tidak terlihat sebagai titik terang merupakan salah satu dari sifat koloid. Tuangkan air ke dalam gelas plastik, kemudian tambahkan 1 sendok teh ke dalam gelas yang sudah berisi air tersebut. Lalu aduk hingga homogen. Pada campuran air dan kecap, sama seperti campuran air dengan susu tadi, yaitu cahaya tidak diteruskan di sisi lain gelas, akan tetapi cahaya dibiaskan ke segala arah oleh partikel, yang merupakan suatu sifat dari koloid. Tuangkan air ke dalam gelas plastik. Kemudian, tambahkan 2 sendok pasir ke dalam gelas yang sudah berisi air tersebut. Lalu aduk hingga homogen. Kemudian uji dengan efek Tyndall. Cahaya senter tidak dapat diteruskan di sisi lain gelas. Ini merupakan salah satu sifat dari suspensi. Tuangkan air ke dalam gelas. Kemudian, tambahkan kopi sebanyak 2 sendok teh ke dalam gelas tersebut. Lalu, aduk hingga rata. Cahaya senter tidak dapat diteruskan di sisi lain gelas. Cahaya juga tidak dibiaskan atau dihamburkan. Pada larutan tersebut, larutan terlihat tidak stabil dan juga terlihat keruh. Ini merupakan sifat dari suspensi. Masukkan air ke dalam gelas plastik. Kemudian, tambahkan 2 sendok teh sabun pencuci piring ke dalam gelas tersebut. Lalu, aduk hingga homogen. Pada uji efek Tyndall, terlihat jelas bahwa cahaya diteruskan sehingga efek Tyndall tidak nampak. Nah, ini merupakan salah satu sifat dari larutan. Selanjutnya pada larutan garam, tuangkan air ke dalam gelas plastik. Kemudian, tambahkan garam ke dalam air tersebut sebanyak 2 sendok teh. Lalu, aduk hingga homogen. Pada larutan garam, sama seperti larutan pada sunlight, terlihat jelas bahwa cahaya diteruskan sehingga efek Tyndall tidak nampak, yang merupakan salah satu sifat dari larutan. Tuangkan air ke dalam gelas plastik, kemudian tambahkan 2 sendok teh tepung kanji ke dalam gelas tersebut. Lalu aduk hingga homogen. Cahaya senter tidak dapat diteruskan di sisi lain gelas. Hal ini merupakan salah satu sifat dari suspensi. Dari percobaan yang telah dilakukan, kita dapat menentukan mana itu koloid, suspensi, dan juga larutan. Koloid di sini yaitu campuran air dengan susu dan juga campuran air dengan kecap. Sedangkan suspensi di sini yaitu campuran air dengan kopi, campuran air dengan pasir, dan juga campuran air dengan tepung. Sedangkan larutan yaitu campuran air dengan sabun pencuci piring dan juga campuran air dengan garam. Adapun bahan-bahan yang digunakan pada percobaan pertama adalah air panas, air dingin, dan sirup. Adapun langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan 1 sendok makan sirup ke dalam gelas yang berisi air dingin. Kemudian, memasukkan 1 sendok makan sirup ke dalam gelas yang berisi air panas. Terlihat bahwa sirup yang berada di dalam gelas yang berisi air dingin dan air panas tidak tercampur. Adapun bahan yang digunakan adalah yang pertama dingin, yang kedua air panas, dan yang ketiga ada tinta hitam.
Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menuangkan 2 tetes tinta hitam ke dalam gelas yang berisi air panas, dan yang kedua menuangkan tinta hitam ke dalam gelas yang berisi air dingin. Terlihat bahwa tinta yang berada di dalam air panas lebih tercampur jika dibandingkan dengan tinta yang ada di dalam air dingin itu tidak tercampur. Nah, alat yang digunakan dalam praktikum ini yaitu pisau, gelas, dan sendok. Bahannya yaitu jeruk nipis, air mineral, dan susu. Yang pertama, masukkan susu ke dalam gelas. Lalu, masukkan air secukupnya. Dan aduk hingga merata. Selanjutnya, masukkan perasan air jeruk nipis ke dalam susu. Selanjutnya, aduk kembali hingga merata. Yang pertama ada deterjen, yang kedua ada susu, yang ketiga ada kecap, yang keempat ada minyak, dan yang terakhir ada air sebanyak 3 gelas. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menuangkan minyak sebanyak 1 sendok makan ke dalam masing-masing gelas. Langkah selanjutnya adalah memasukkan kecap sebanyak 1 sendok makan ke dalam gelas pertama. Lalu mengaduk gelas yang telah terisi dengan kecap, minyak, dan air tersebut. Setelah diaduk, amati larutan yang ada di dalam gelas tersebut. Perhatikan bahwa air dan minyak masih belum menyatu. Langkah selanjutnya adalah memasukkan susu putih sebanyak 1 sendok makan ke dalam gelas yang telah berisi minyak dan air. Lalu aduk larutan tersebut. Selanjutnya amati larutan yang ada di dalam gelas. Perhatikan bahwa air dan minyak masih belum menyatu. Langkah selanjutnya adalah memasukkan larutan deterjen sebanyak 2 sendok makan ke dalam gelas ketiga, yaitu gelas yang telah terisi minyak dan air. Lalu mengaduk larutan tersebut dan amati larutan yang ada di dalam gelas. Perhatikan bahwa air dan minyak sudah menyatu. Alat yang digunakan yaitu sendok dan gelas. Bahan yang digunakan yaitu betadin, vitamin C, dan air. Yang pertama, masukkan air ke dalam gelas secukupnya. Yang kedua, masukkan tablet vitamin C ke dalam gelas tersebut. Selanjutnya, tambahkan 5 tetes betadin ke dalam gelas. Kemudian aduk dan amati peristiwa yang terjadi. Setelah diamati, ternyata betadin larut ke dalam air yang berisi vitamin C. Berdasarkan dari praktikum 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dapat disimpulkan bahwa koloid adalah suatu campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang telah dicampurkan.
Sifat-sifat koloid yang kelompok kami praktikumkan yaitu uji efek Tyndall, gerak Brown, koagulasi, koloid pelindung, dan adsorpsi. Sekian video praktikum home eksperimen dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.